Hai semua, belajar bersama yuk. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 4 pada bab 1 materi kalimat transitif dan intransitif. Nah, sebelum belajar lebih lanjut lagi, kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Nah, yang pertama, siswa mampu memahami pengertian dan ciri-ciri dari kalimat transitif dan intransitif. Lalu yang kedua, siswa mampu membedakan antara kalimat transitif dan intransitif serta cara menggunakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Yuk, belajar bersama kakak-kakak. Oke, untuk pada kali ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia, yaitu kalimat transitif dan intransitif. Oke, sebelum ke penjelasan, kakak ada dua kalimat nih, coba kalian bedain. Yang pertama, Rani makan roti. Yang kedua, ada Rani cantik. Yuk, mana nih yang kalimat intransitif dan transitif? Ada yang bisa? Oke, kalau belum ada yang bisa, yuk simak penjelasan berikut. Nah, sebelum kita mempelajari kalimat transitif dan intransitif, kita perlu tahu dulu nih mengenai kalimat sempurna. Yang pertama, pengertian kalimat sempurna. Apa itu kalimat sempurna? Kalimat sempurna yaitu kalimat yang mengandung SPOK. Apa itu SPOK? SPOK yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, suatu kalimat dikatakan kalimat sempurna apabila mengandung 4 unsur ini. Yang pertama, subjek. Subjek adalah pelaku atau kata benda dalam sebuah kalimat. Bisa berupa nama orang, hewan, tumbuhan, benda, sapaan, dan lain-lain. Yang kedua, predikat. Predikat adalah perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Bisa berupa kata kerja, kata sifat, kata benda, dan bilangan. Predikat tidak boleh didahului kata yang. Ketiga, objek. Objek adalah kata atau hal yang dikenai atau dikerjakan oleh subjek. Objek bisa berupa kata benda. Unsur yang terakhir, yang keempat, adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang berfungsi untuk memperjelas kalimat. Bisa berupa keterangan tempat, waktu, sebab, akibat, dan lain-lain. Contohnya nih, ibu memasak sop di dapur. Ibu sebagai subjek atau pelaku, memasak sebagai predikat atau pekerjaan, sop sebagai objek atau dikenai pekerjaan, dan di dapur sebagai keterangan tempat. Sudah pahamkah kalian? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Kalimat transitif. Apa itu kalimat transitif? Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Jadi dapat dikatakan bahwa kalimat transitif adalah kalimat sempurna karena mengandung unsur wajib kalimat, yaitu ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Adapun unsur keterangan merupakan unsur pelengkap kalimat. Contohnya yang pertama, adik membaca buku. Adik sebagai subjek atau pelaku, membaca sebagai predikat atau pekerjaan, buku sebagai objek atau yang dikenai pekerjaan. Contoh yang kedua, Rani membantu ibu di dapur. Rani sebagai subjek atau pelakunya, membantu sebagai predikat atau pekerjaan, ibu sebagai objek atau yang dikenai pekerjaan, sedangkan kata di dapur sebagai keterangan tempat. Sudah paham kan adik-adik?
Sekarang kakak akan memberikan contoh nih. Lani memetik jambu. Kira-kira yang manakah yang menjadi subjek, mana yang menjadi predikat, mana yang menjadi objek? Ayo, siapa yang bisa? Betul sekali. Lani sebagai subjek, memetik sebagai predikat, dan jambu sebagai objek. Kalian sudah paham kan tentang kalimat transitif? Yaitu kalimat yang memerlukan objek. Lalu, bagaimana dengan kalimat intransitif? Simak penjelasan selanjutnya ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kalimat intransitif. Ada yang sudah tahu belum ya, kalimat intransitif itu kalimat yang bagaimana sih? Jadi, kalimat intransitif hanya terdiri dari unsur subjek dan predikat saja. Pada kalimat ini, unsur objek tidak diperlukan. Ingat, unsur objek tidak diperlukan. Namun, terkadang juga terselipkan unsur keterangan sebagai pelengkap dari kalimat intransitif ini. Namun, perlu diketahui, kesimpulan dari kalimat intransitif ini adalah kalimat yang hanya berunsur subjek dan predikat saja. Nah, agar pemahaman adik-adik lebih jelas, simak contoh yang akan kakak berikan sebagai berikut. Oke adik-adik semua, sekarang perhatikan contoh soal dari kalimat intransitif. Nah, contoh yang pertama adalah dari kalimat ayah tidur. Oke, ayah sebagai subjek atau pelaku dan tidur sebagai predikat atau pekerjaan. Nah, apakah kita memerlukan objek pada kalimat ini? Tentu tidak, karena sudah dapat dipahami dengan jelas. Lalu yang kedua, contoh yang kedua nih. Berbeda dengan kalimat ayah tidur di kasur. Adapun di kasur itu berposisi sebagai keterangan tempat, bukan objek. Karena didahului kata di yang menunjukkan tempat. Bagaimana? Sudah paham kan? Nah, lalu bagaimana dengan contoh Lani menangis? Manakah objek dan predikatnya? Ayo, yang mana adik-adik? Yap, betul sekali. Lani sebagai subjek dan menangis adalah predikat. Bagaimana? Sudah menyimak contoh tadi? Mudah bukan? Jadi, kesimpulannya adalah kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Mari kuatkan lagi pengetahuan kalian tentang kalimat intransitif dan kalimat transitif. Jadi, kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek, sedangkan kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Untuk menguji pemahaman kalian, yuk bersama-sama kita simak contoh dari kakak. Nah, sekarang untuk memperkuat pemahaman adik-adik mengenai perbedaan antara contoh kalimat transitif dan intransitif, simak ya. Yang pertama, nih contoh pertama, Rio membeli kaos kaki. Bagaimana? Apakah termasuk kalimat transitif atau intransitif? Nah, Rio membeli kaos kaki. Berarti itu termasuk kalimat transitif. Mengapa demikian? Di sini Rio adalah sebagai subjek. Kemudian kata membeli adalah predikat. Dan kaos kaki adalah objek.
Nah, jadi contoh yang pertama dengan bunyi Rio membeli kaos kaki merupakan kalimat transitif. Selanjutnya nih, contoh yang kedua. Rani duduk di kursi. Nah, jadi merupakan contoh kalimat apa nih? Ya, kalimat intransitif. Mengapa demikian? Karena di sini ada Rani. Rani sebagai subjek, duduk sebagai apa nih? Duduk adalah sebagai predikat. Sedangkan di kursi merupakan kata keterangan tempat. Jadi, kalimat Rani duduk di kursi merupakan kalimat intransitif. Oke, contoh ketiga. Yani memakai topi di siang hari. Coba, berarti itu contoh kalimat transitif atau intransitif ya? Nah, untuk kalimat Yani memakai topi di siang hari itu merupakan jenis kalimat transitif. Ya, karena Yani di sini sebagai subjek dan untuk predikatnya adalah kata memakai. Lalu topi di sini adalah sebagai objek. Lalu kata di siang hari merupakan keterangan waktu. Nah, sudah jelas? Bagaimana adik-adik? Sudah paham semua? Baiklah, itu dia penjelasan dari kakak-kakak mengenai materi pembelajaran kalimat transitif dan intransitif pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 1 kelas 4 Kurikulum Merdeka. Semoga video tadi dapat menambah wawasan adik-adik. Sekian dari kakak. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.